Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Gudang penyimpanan solar di Mimika terbakar. Razia motor malam hari, polisi di Merauke temukan senjata tajam dan minuman keras. Antisipasi serangan susulan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. 100 tentara dikirim ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Gudang penampungan solar yang berada di permukiman padat penduduk, Kelurahan Sempan, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin terbakar. Gudang penampungan solar ludes terbakar dan hanya menyisakan rangka besi penampungan tandon minyak. Pemerintah Mimika mengerahkan tim pemadam guna memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Selain minyak solar, di gudang ini juga terdapat minyak tanah. Pola itu pertama bahwa itu sumber minyak yang terbakar itu kan solar dengan minyak tanah, jadi kumpulan apinya kan kelihatan kan hitam sekali. Kita sudah tandai bahwa ini pasti bahan bakar ini. Jadi ya syukurlah aksesnya walaupun sempit tapi masih bisa kita tanggulangi. Tadi memang informasinya cepat, kita juga tindaknya cepat. Keputusan armada yang datang itu langsung tindak lanjut untuk evakuasi bahan-bahan minyak yang terbakar. Jadi menurut informasi yang saya dapat itu penampungan ini solar dengan minyak tanah. Pemiliknya sampai sekarang katanya ini. Menurut warga sekitar, gudang penampungan solar dan minyak tanah ini sudah lama berdiri di lokasi padat penduduk. Solar, minyak solar. Ada, yang punya anggota. Tentara. Ibu asapnya minta ampun. Gelap. Kita pikir mungkin sudah merembet ke rumah-rumah yang lain, kita enggak. Ternyata alhamdulillah. Bagaimana mungkin datang, padam semua tidak kena di tetangga. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran gudang penampungan solar ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, namun diduga akibat korsleting listrik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke Senin kemarin menggelar razia di Jalan Mandala. Polisi memeriksa pengendara, khususnya sepeda motor. Razia dilakukan untuk menekan tindak kriminal yang belakangan ini marak terjadi di Merauke. Dalam razia ini, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti parang, samurai, dan badik. Seluruh senjata tersebut langsung dibawa di kantor polisi. Pertama adalah sajam, kemudian miras, ya, kemudian narkoba lah. Ya, kalau ada mungkin kita temukan narkoba kita bisa amankan. Mungkin tempatnya setelah beberapa minggu ini sudah kita laksanakan, kita mungkin kegiatan kita 21 ini kita laksanakan di depan lantas. Selain senjata tajam, polisi juga menyita minuman keras dan langsung dibuang di lokasi. Dalam sebulan terakhir, polisi bersama tentara gencar razia di sejumlah tempat. Setiap razia, polisi menyita berbagai senjata tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 17 Cendrawasih mengirimkan 100 tentara ke Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, setelah 1 polisi dan 2 warga ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. 100 tentara akan membantu polisi mengamankan wilayah Pegunungan Bintang dari gangguan keamanan. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, aparat gabungan TNI Polri telah menguasai distrik Serambakon yang sebelumnya diduduki KKB. Kepada maskapai penerbangan dan warga, Ishak memberi jaminan situasi di Serambakon sudah aman. Di mana masyarakat terancam, kita akan datang dan kita akan amankan, tidak boleh terganggu.
ya. Makanya saya serukan kepada kelompok bersenjata, jangan ganggu, karena ketika kalian ganggu, kita akan datang dan kita akan kejar, sampai dimanapun kita akan kejar. Ini negara Republik Indonesia, harus aman semuanya. Apalagi mengganggu aparat atau pejabat pemerintah, gitu ya, ASN di sana. Kita tahu semua posnya ada di mana mereka, markas mereka kita tahu semua, ya. Kita akan datang dan kita akan hancurkan mereka. Tidak boleh, ya. Ini negara berdaulat. Ya. Berapa personil, Pak? Kita akan tambah nanti untuk yang di Pegunungan Bintang rencana kita akan naikkan 100 orang ke sana. Ya, kalau kurang kita tambah lagi. Gitu ya. Jadi kita tidak main-main, jangan ganggu keamanan. Selain tambahan tentara, Polda Papua juga telah mengirim tambahan BRIMOB untuk membantu Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Kartens. Kita tidak mundur sekalipun terhadap kelakuan-kelakuan mereka ini. Sehingga kita sudah menambah perkuatan, baik kami dari Polri, dari TNI juga, dan juga yang bekerja di Satgas Damai Kartens sedang berupaya untuk mencari dan menemukan, melumpuhkan yang bersangkutan. Jadi bagi warga di Pegunungan Bintang kami pikir tidak perlu takut, dan mungkin masyarakat lain juga yang sering menggunakan isu itu untuk kepentingan dia, kami minta untuk tidak memberikan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Izin Kapolda, beberapa waktu yang lalu itu ada ancaman dari kelompok KKB sendiri bahwa akan melakukan penyerangan terhadap ASN, Bupati, dan siapa saja yang dianggap pro terhadap TNI dan Polri. Ini bagaimana, Pak? Nah, berulang kali saya dan Bapak Pangdam kan mengingatkan semua masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, untuk selalu berpergian dalam pengawasan aparat keamanan. Ini kan sudah berulang kali kami ingatkan. Nah, beberapa gangguan itu kan sering karena mereka keluar dari kontrol. Senin 18 September lalu, kelompok kriminal bersenjata membakar sejumlah kios di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Aparat juga sempat terlibat baku tembak dengan anggota KKB sehingga menyebabkan seorang anggota BRIMOB gugur. Selain itu, KKB juga menembak 2 warga sipil. Hingga kini, kondisi keduanya masih dirawat di Rumah Sakit Oksibil. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Untuk memastikan anak buahnya dalam kondisi siap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkop Wilhan III, Letnan Jenderal Richard Taruli Horja Tampu Bolon mengunjungi prajurit Yonif 411 Pandawa Kostrat di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogap Wilhan III tiba di Kota Kenyam, Kabupaten Duga menggunakan helikopter. Ratusan prajurit saat ini bertugas di garis depan zona hitam, rawan gangguan dan teror keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata. Pangkogap Wilhan III melihat kegiatan belajar pengajar di Pondok Pitar Pandawa yang dibangun Satgas Yonif 411. Jaga terus kekompakan dengan semua unsur aparat keamanan yang ada. Terus bantu kesulitan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, betul-betul kegiatan yang sudah membumi. Bermanfaat bagi masyarakat, pengobatan, stunting, sayur-sayuran masyarakat juga kau beli. Ini kreativitas Komandan Batalion. Saya respect dengan itu, dan ingat juga bahwa di sini ada daerah-daerah yang masih ada beberapa kelompok-kelompok bersenjata yang terus mengancam, baik itu aparat keamanan, termasuk juga masyarakat-masyarakat. Jaga masyarakat, lakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok bersenjata, sehingga Kenyam kompleks tetap aman. Bravo semua yang bertugas ini. Bravo 14. Bravo! Sebelum meninggalkan pos Kotis, Richard memberikan perlengkapan alat sekolah kepada anak-anak SD Kenyam. Selanjutnya, ia mengunjungi Satgas Kopasgat TNI Angkatan Udara, Pos Bandara Kenyam, dan bertemu dengan para pendeta, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Duga. Arthur melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan.